Assalamualaikum, hai semuanya, senangnya masih bisa share resep lagi dan kita berjumpa secara online tentunya di channel YouTube Rita Irawan. Di resep kali ini aku mau buat brownies tanpa disisi atau tanpa coklat batang. Untuk resep lengkapnya nanti bakalan aku tulis di deskripsi video. Tanpa lama-lama yuk mari kita buat sama-sama. Pertama aku udah pecahkan 4 butir telur dan aku mixer dulu. Kenapa ini enggak langsung di mixer sekalian dengan SP dan gula, supaya lebih memudahkan kita, jadi nggak perlu nyisir di bagian bawah bowl mixernya, karena gula itu biasanya ada yang mengendap ya teman-teman. Jadi setelah cukup encer telurnya, lanjut dimasukin gulanya. Setelah gula pasir tercampur dengan baik dan sedikit berbusa seperti ini, lanjut masukin SP. Kenapa SP-nya nggak masuk di awal? Supaya SP-nya bekerja lebih maksimal, karena fungsi SP sendiri itu untuk menstabilkan kocokan telur, jadi supaya nggak gampang kempes waktu kita tambahin tepung dan juga bahan cair lainnya. Jadi kalau kita masukin dari awal itu otomatis SP-nya akan bekerja lebih keras ya teman-teman, jadi nanti takutnya kurang maksimal. Ini untuk menghindari kegagalan. Setelah SP masuk, mixer pakai kecepatan paling tinggi sampai adonannya mengembang kental putih dan berjejak, adonannya mengkilap, udah nggak ada gelembung udara. Pastikan ini udah mulus, dan waktu kita angkat gagangnya itu adonan telur jatuh dengan sangat perlahan dan akan meninggalkan jejak di permukaannya. Lanjut kita saring tepung. Ini tepungnya wajib diayak langsung di atas telur supaya tercampur dengan lebih baik. Dan kalau mau buat adonan dengan jumlah yang banyak, sebaiknya pakai whisker. Kalau pakai spatula ini menurut aku lebih susah. Dan untuk pemula jangan pakai mixer ya teman-teman, karena itu cenderung lebih overmix. Karena coklat ini biasanya sedikit lembab dan banyak butiran, jadi lebih baik diayak aja seperti ini. Lanjut aku masukin pasta Black Forest. Untuk mereknya sesuai selera, di sini aku pakai Red Bell. Fungsi pasta Black Forest sendiri supaya rasanya lebih enak. Untuk pasta ini aku nggak saranin untuk di skip ya teman-teman, karena rasanya itu jauh lebih enak dan warnanya juga lebih pekat kalau pakai pasta Black Forest. Kalau pastanya pakai yang coklat itu warnanya kurang pekat ya. Lanjut ini masukin minyak, diaduk aja, diaduk balik sampai tercampur rata, tapi jangan overmix. Pastikan adonannya itu masih kental, masih bagus setelah semua bahan masuk. Lanjut aku tuangin ke loyang ukuran 20 x 20 dengan tinggi 7 cm, atau bisa pakai loyang 20 x 20 dengan tinggi 5 cm. Aku kukus dengan dandang biasa. Karena pakai dandang biasa jadi tutupnya aku lapisin dengan kain. Kainnya pastikan cukup tebal supaya bisa menampung uapnya, nggak menetes ke atas permukaan kue. Dan satu lagi tips yang sangat penting, pastikan kainnya itu nggak luntur, karena aku pernah buat kainnya itu luntur jadi netes di atas permukaan kuenya, jadi warnanya jadi kecampur ya teman-teman. Itu menurut aku kurang aman kalau dimakan. Nah karena ini udah matang, lanjut aku angkat dan aku sisir bagian pinggirnya. Ini bagian pinggirnya aku nggak oles dengan margarin, aku cuma oles bagian bawahnya dan aku alasi dengan kertas nasi supaya bagian pinggirnya itu nggak menyusut. Jadi saran aku nggak usah dioles apa-apa. Lanjut ini dibalik dan didiamkan sampai minimal hangat kuku ya teman-teman, karena kalau masih panas nanti bakalan meleleh, karena ini mau aku hias. Nah kalau kalian perhatikan di awal tadi, untuk bowl yang mengocok telur dan mencampur bahan lainnya itu aku pisah. Kenapa? Karena kalau kita bikin dalam jumlah banyak itu lebih memudahkan kita, lebih praktis, nggak usah bolak-balik nyuci bowl yang mixernya. Karena untuk bowl mixer itu tetap bisa mengembang telurnya kalau kita nggak campur-campur dengan bahan lemak dan tepung. Tekstur browniesnya ini empuk, lembut, dan nggak seret.
Rasanya beneran enak walaupun tanpa disisi, jadi kalian wajib banget cobain. Dan buat kalian yang udah buat brownies tanpa disisi ini, bisa tag aku di Instagram, Facebook, atau TikTok. Untuk dusnya aku pakai ukuran 22 x 22 dengan tinggi 7 cm. Ini pakai dus craft, pinggirnya ada talinya gitu, dan ini tutupnya mika, jadi nanti bakalan kelihatan dari luar. Itu cakep banget ya teman-teman. Jangan lupa kita tempelin stiker jualan supaya orang-orang itu tahu kalau ini kita yang buat. Dan jangan lupa kasih nomor WA supaya lebih mudah kalau ada orang yang mau pesan. Karena ini orangnya pesan buat hari guru, jadi aku mau nulis dulu. Dan mohon maaf untuk nulisnya ini, aku masih belajar, jadi aku masih pemula banget, masih sulit dan masih suka patah-patah untuk nulis pakai buttercream. Karena yang pesen ini nggak mau krimnya terlalu banyak, jadi untuk hiasannya aku pakai coklat filling dan aku tambahkan sedikit minyak supaya teksturnya sedikit lebih cair dan mudah untuk diaplikasikan. Karena kalau kita pakainya glaze itu terlalu encer, jadi nantinya sulit buat ngebentuk si toppingnya ini. Nah, ini udah selesai aku nulisnya. Untuk hiasan ini sesuai selera aja, dan kalau kalian mau pakai resep brownies tanpa disisi ini untuk base cake kue ulang tahun ini bisa banget. Supaya satu loyang itu bisa penuh, untuk 4 telur kalian bisa pakai loyang diameter 18 cm, loyang bulat, atau kalau mau pakai loyang ukuran 20 seperti di video ini kalian bisa pakai 6 telur. Nah, untuk coklatnya ini aku coret-coret seperti ini. Dan nanti untuk pinggirannya aku bakalan kasih kacang sangrai. Ini lebih baik kacangnya beli, nggak bikin sendiri. Ini aku pakai kacang morin yang udah matang. Ini udah selesai, lanjut aku masukin ke dusnya. Terima kasih teman onlineku yang udah nontonin videonya dari awal sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Kalau kalian ada pertanyaan seputar brownies tanpa disisi ini, atau kalian mau request resep lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum.